Ya kalau namanya Kampung Patin itu kan berarti banyak pembudidayanya, ya kan. Kalau sebagai pembudidaya ya kita konsisten aja budidaya terus. Kita kembangkan, jangan sampai pas harganya murah kita stop, nanti langka. Jangan sampai jadi pembudidaya musiman. Jadi kalau saya simpulkan itu namanya konsepnya pembangunan perikanan berkelanjutan, Pak. Nah, betul itu. Sesuai dan gagasan mungkin sekarang dari kementerian itu blue economy ya, Pak. Ekonomi biru ya. Pembangunan ikan berkelanjutan, artinya yang Bapak rakon tadi jangan sampai pada saat nanti murah berhenti mah itu ya, tapi mensiasati mencari alternatif bagaimana kemudian meningkatkan antusias begitu Pak ya, kira-kira Pak ya. Oke, mungkin satu kata Pak, boleh pesan atau apa yang sifatnya untuk memotivasi sesama pembudidaya ikan Bapak? Wes pokoknya jadi miliarder iwak patin ngono wae. Orang gede lah berani ngono. Mas, salam dari Binjai. Salam dari Batu Marta. Salam dari Batu Marta. Ini lokasi lagi pemberian makan ya. Udah berapa bulan nih Mas? 3 bulan. Nomor ukuran berapa? Wow, 5 cm luar biasa Mas ini. Kalau satu kolam berapa kali kasih turun makan Mas? Ada sedrum inilah. Iya. Sehari cuma sekali ini atau dari pagi? 3 kali ya, luar biasa. Nah ini sahabat, ini pakan, boleh kata kita pakan mandiri, pakan produksi sendiri ya. Tentunya dengan bahan-bahan baku yang standar umumnya, ada dedak ya. Kemudian tentunya ada bahan-bahan baku lainnya. Pak, ini selain dedak apa saja bahan bakunya Pak? Itu ada tepung dele, Tepung. katul, ada ikan asin. Nah, jadi bahan bakunya ada dedak, ada tepung kedelai, ada bekatul, ada iwa asin, tentunya pakai vitamin ya. Vitamin. Nah, ini enak dicicip nih. Tadi sudah saya makan hampir 1 biji lah. Seperti itu. Kemampuan mesin satu kali cetak berapa Pak? Berapa kilo satu hari itu? Katakan apa 1 ton kah, 1 pikul kah, begitu? Kalau full 1 hari itu bisa sampai 2 ton. Kalau full ya. Full 1 hari bisa 2 ton. Artinya berapa jam? 8 jam kah? 8 jam. 2 ton. Kalau 3 jam itu biasanya sudah di 9 pikul. 3 jam sudah 9 pikul pakan. Iya, 3 jam 4 jam itu. Ya. Itulah 2 kali giling itu. Putar 2 kali. Jadi saya ulangi, kalau full jam 8 jam itu bisa 3 pikulan. Wah, jangan 3 pikul, 2 ton. Nah, saya ngetes, berarti luar biasa kemampuan mesin Bapak ya. Iya, itu per jam itu 2 pikul bisa. Per jamnya. Cuman kan Bisa 2 sampai 2 bisa kalau full dalam harian hitungan jam 8 jam 1 hari kerja bisa 2 sampai 3 ton ya. Itu 2 ton itu berapa kali makan Pak? Apakah 1 minggu kah? Ini 1 ton 3 hari.
1 ton 3 hari. Iya. 1 ton 3 hari, 1 bulan ketemu 10. Berarti Pak 10 ton 1 bulan. Iya, ini kalau 1 ton habis 3 hari. Iya, artinya 1 bulan itu sudah 10 ton. Kali harga pakan Pak. Kalau di mandi ini kan pakan mandiri Pak. Kalau dirata-ratakan Pak, kita ambil murahnya Pak, 7.000 misalnya Pak. Kali aja. Kali 10 ton ya. Biar nanti para sahabat-sahabat yang ngitung dewek. Kita nggak bisa ngitung masalahnya Pak ya. Gitu. Jadi sahabat-sahabat yang ngitung. Kemudian mungkin sudah berapa lama nih gunakan pakan mandiri Pak Hoirul? Baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Yang sebelum-sebelumnya pakan mandiri kadang order punya teman. Kalau mesin kita baru setengah tahun. Nah, kalau pakan Pak, maksudnya ada nggak kendala bahan baku pakan itu Pak? Ya, kendalanya yang pasti harganya mahal. Yang kedua juga barangnya susah. Kayaknya banyak hasil panen Oku Timur itu larinya keluar dalam bentuk bahan yang mentah. Coba kalau pemerintah Oku Timur itu membuat aturan bahan hasil bumi Oku Timur keluar harus minimal bahan setengah jadi. Jadi ini untuk bahan bakunya masih banyak didistribusi dari wilayah luar kabupaten lah gitu Pak ya. Ya kalau dedak masih baru terakhir ini kita ambil dari Jawa malah. Kalau kemarin-kemarin masih dari Oku Timur. Sekarang agak mahal dan langka juga barangnya. Karena hasil panen padi banyak yang keluar. Harapannya nanti pemerintah Pemda Oku Timur membuat aturan minimal hasil bumi Oku Timur keluar Oku Timur harus bahan setengah jadi. Mensiasati Pak, mensiasati tadi mungkin kendala adanya stok bahan baku Pak. Apakah Bapak memang harus maksakan nak beli nian apa nunggu murah? Biasanya kita cari alternatif kayak misalnya sewaktu dedak mahal kita cari sekiranya sumber karbohidrat yang lain, misalnya mungkin dari tepung jagung DS, tepung ampas kedelai atau apa nanti yang sekiranya bisa didapat. Misal kok nggak ada sama sekali ya kita harus terpaksa pakai pakan pabrikan yang bermerek. Kalau misalnya ada peluang yang sumber bahan baku proteinnya yang lebih murah ya kita pakai. Untuk saat ini kita nyari-nyari yang kayak roti BS itu hitung-hitungannya masih mudah didapatnya dedak. Kadang roti BS itu kita ya karena belum saling percaya. Kalau yang dedak itu kan banyak yang distributor, orang yang nyarikan. Nah ini Pak, saya lihat kan Oku Timur ini ya bukan cuma Bapak saja nih yang punya mesin mandiri ya, gerakan mesin sendiri. Maksudnya ada nggak saling katakan ya komunikasi akses gitu, bangun komunikasi sesama pencetak pakan mandiri Pak? Kalau komunikasi itu pasti, karena kita kalau misalnya ada bahan baku ikan asin, kita wes calling-callingan. Kalau misalnya ada barang bagus, kita nggak punya uang, kita telepon yang temen ini, woi ada barang bagus, enak nggak duit? Nah, tapi artinya tetap masih ada unsur saling trust ya, kepercayaan Pak ya untuk datangkan bahan baku ya. Kadang kita ada barang bagus, paling kita kemampuan kita 1 ton atau 5 pikul atau 2 pikul, kita sharing teman, nanti bisa pakai dulu, turunkan semua nanti pakai dulu kan gitu. Oke Pak, satu kata yang kami dengar bahwa Oku Timur ini menjadi salah satu kabupaten kota tingkat nasional kampung perikanan budaya untuk Kampung Patin Pak. Apa dukungan kira-kira dari kelompok Nurul Patin ini? Bagaimana mensupport, berkontribusi untuk sama-sama membangun perikanan di Oku Timur? Ya kalau namanya Kampung Patin itu kan berarti banyak pembudidayanya. Ya kan? Kalau sebagai pembudidaya ya kita konsisten aja budidaya terus. Kita kembangkan, jangan sampai pas harganya murah kita stop, nanti langka. Jangan sampai jadi pembudidaya musiman. Jadi kalau saya simpulkan itu namanya konsepnya pembangunan perikanan berkelanjutan Pak. Nah, betul itu. Sesuai dan gagasan mungkin sekarang dari kementerian itu blue economy ya Pak, ekonomi biru ya, pembangunan ikan berkelanjutan. Artinya yang Bapak rakon tadi jangan sampai pada saat nanti murah berhenti itu ya, tapi mensiasati mencari alternatif bagaimana kemudian meningkatkan antusias begitu Pak ya, kira-kira Pak ya.
Oke, mungkin satu kata Pak, boleh pesan atau apa yang sifatnya untuk memotivasi sesama pembudaya ikan Bapak? Wes pokoknya jadi miliarder iwak patin. Jadi? Miliarder ikan patin. Oke, terima kasih ya. Berarti ini Bapak ini sudah salah satu miliarder. Oke, terima kasih ya. Ini masih kita lihat saja. Jadi konten lucu ini. Woi Pak, saya kaget Pak. Oh ini Bapak Ayut. Ini juga ya, salah satu penyuluh andolen juga ini. Oke, terima kasih sahabat. Demikian sekilas info dari kami. Bersama dari Tusna melaporkan dari lapangan kembali ke studio.